akhir-akhir niki ada isu bahwa listrik atau PLN akan mati, akan padam selama 7 hari. Nah, isu-isu tersebut tidak diterangkan apa sebab musababnya. Akhirnya sebagian ya ada yang percaya, khawatir, sebagian yang ada yang mengabaikan begitu saja. Terus ini kalau disoroti dari kacamata agama bagaimana? Begini, ini dilihat dari sudut pandang agama dan sudut pandang sabab atau ipal. Kalau dari segi agama, sesuatu yang akan datang itu termasuk ghaib. Di dalam Al-Quran, walillahi ghaibus samawati wal ard. Jadi Gusti Allah itu yang memegang ghaibnya, yang memiliki, yang mengendalikan, yang mengetahui ghaibnya langit dan bumi. Jadi ghaib itu kalau tidak salah itu ada 3 ya. Sesuatu yang sudah lewat, yang terlalu lewat, dan tidak ada sumber dari sana ke sini, itu ghaib. Peristiwa-peristiwa kayak zaman sedurunge saiki, itu ghaib. Misalnya upamane, piye kabare, apa itu jenenge kerajaan Sriwijaya, utawa ya keingi pun itu ghaib sama saiki. Jadi kita tidak diperkenankan berbicara atau meyakini sesuatu yang sudah lalu tanpa ada hubungan narasumbernya. Tidak boleh mempercayai itu karena itu ghaib. Jadi ma'amallah itu ghaib. Kecuali kalau ada hubungannya, misalnya ditulis sejarah atau dari lisan ke lisan, nah itu bisa kita bicarakan. Mulane dengan Al-Quran, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Jadi perkara-perkara kasebut iku termasuk cerita-cerita ghaib sing tak wahyakno ning awakmu. Jadi ghaib mergo apa? Mergo sangka segi sesuatu yang sudah berlalu. Jadi kalau ada catatan, ada hubungan boleh. Terus ghaib itu ada yang ghaib itu yang akan datang, itu ghaib. Dan itu kita tidak boleh membicarakan atau mempercayainya kecuali ada wahyu yang menerangkan yang akan datang tersebut, atau ada sabab biasa. Nah, kalau wahyu itu pasti, misalnya wahyu berbicara bahwa nanti ada kiamat, itu pasti. Nanti ada begini-begini, kalau itu dasarnya wahyu, Quran hadis itu bisa. Cuma saja kadang-kadang kita memahaminya, itu yang kadang-kadang kita yang salah. Nah, kita takwili begini, padahal begitu. Nah, kita takwili padahal semestinya tidak ditakwili. Nah, itu yang sulitnya seperti itu. Kalau sabab itu tidak pasti benar. Misal contohnya bomane, iki lho sego iki lho pangan, kok mesti kowe wareg kowe. Wareg kan belum terjadi. Jadi wareg yang setelah makan nasi itu termasuk gaib dari kita. Cuma itu sabab, makannya itu sabab, waregnya, kenyangnya itu musabab. Hubungannya, korelasinya sabab dan musabab itu tidak sesuatu yang pasti, tapi itu adiyun, bangsa kebiasaan. Artinya ucapan tersebut sama dengan seperti ini. Makanlah makanan ini, nanti kebiasaannya ya sudah itu kamu akan kenyang. Kebiasaannya loh ya. Jadi bisa jadi tidak kenyang. Nah, itu yang benar seperti itu. Jadi kalau kita berbicara, misalnya akan terjadi hujan di daerah ini, hari ini, tanggal ini, jam sekian. Itu kalau kita mengacu pada sabab, itu ya boleh-boleh saja. Kalau mengacu pada
sabab. Tapi itu tidak pasti. Karena kadang-kadang terjadi hujan itu tidak hanya satu sabab, sementara yang kita ketahui itu hanya 1, 2 sabab. Dan masih ada manik-manik yang lain, dan manik itu manik yang berupa perkara ya sabab juga, sababun manik. Itu juga tidak hanya 1, 2. Jadi kalau kita ngomong nanti jam sekian akan hujan. Kok tahu kamu? Itu karena angin ini kebiasaannya itu begini. Oh, itu kebiasaan saja itu. Itu tidak perkiraan cuaca tapi perakiraan cuaca atau penyono sifatnya, nyono dzan. Kalau yakin tidak boleh itu. Karena ini Al-Qur'an wa yunazzilul ghaith. Artinya wa ya'lamu tanzilal ghaith. Jadi Allah itu mengetahui kapan hujan itu akan turun itu kapan. Jadi kita tidak boleh kemelancang yakin nek sok kapan udan itu karena itu gaib. Begitu juga sesuatu yang lain selain hujan, misalnya akan terjadi gempa megatrus yang skalanya sampai 9 skala. Itu berbicara yang seperti itu ya semisal hujan tadi, cuma itu sifatnya menakut-nakuti. Apalagi secara meyakinkan, tinggal menunggu waktu akan terjadi gempa bumi megatrus dengan skala sekian. Masya Allah, itu dari mana Anda tahu? Dan itu tadi, sebab itu tidak hanya satu. Ada sebabun sing muqtadi, itu tidak hanya satu, dan ada mani'un sing sababun sing manik, dan tidak hanya 1, 2. Terus yang terjadi yang mana? Ya tidak tahu kita, itu gaib. Jadi sifatnya dzon atau mengkhawatirkan saja atas dasar wujud sabab sing al-muqtadi, dan ketahuilah bahwa ada sabab sing manik. Nah, makanya kita meyakini yang akan terjadi dengan landasan IPA atau pengetahuan yang dikatakan ilmiah itu tidak boleh memastikan. Tidak boleh memastikan. Dan kalau semisal yang seperti itu yang Anda bicarakan itu jangan hanya masalah akan terjadi megatrus gempa bumi. Solusinya apa? Anda berbicara yang seperti itu hanya nakut-nakuti saja dan tidak mengeluarkan, tidak memberi solusi. Terus tujuannya apa? Wong benda wedi. Ya seperti terus piye? Nah, nggak ada solusi. Kalau Anda bicara seperti itu, bicarakan sekaligus solusinya apa. Itu. Misalnya akan terjadi PLN padam, listrik padam selama 7 hari. Pertama, kok tahu dari mana? PLN itu tidak hanya satu sumbernya. Di Jawa ada PLN, Jawa ada induknya, ada gerdunya, di sana ada sumbernya. Di luar Jawa ada. Lah kok sampai akan terjadi PLN mati semua? Itu sebabnya apa? Enggak dibicarakan. Nah terus kok sampai bicara membatasi 7 hari? Jadi hanya 7 hari itu dari mana? Bama yudrika annaha sab'ah. Apa yang membuatmu tahu bahwa itu hanya 7 hari? Nah itu juga pertanyaan yang kedua. Jadi itu termasuk perkara-perkara gaib. Kita tidak bisa tidak boleh mengakui ilmu gaib, tidak boleh. Di dalam hadis laisa minna man tatayyara au tutuyyiralah au sahara au suhiralah au takahana au tukuhinalah. Jadi tidak termasuk golongan kita saat terusnya orang yang tak tahu terusnya dan orang yang bedi-bedi atau dibedi-bedikan. Nah, kalau selain dua tersebut, sebab dua yaitu wahyu dan sabab yang dikatakan ilmiah, diklaim ilmiah, itu yaitu memiliki takahun. Dan takahun itu 99% itu bohong. 99 itu bohong. Benarnya kemungkinan benar itu hanya satu. Jadi tidak boleh. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Jadi katakanlah bahwa tidak ada orang yang tahu. Orang yang ada di langit dan di bumi
Oh, tidak ada orang yang tahu gaib kecuali Allah. Jadi gaib itu wilayah Allah. Terus kalau ada isu-isu akan listrik padam, tanggal sekian, bahkan sudah disebutkan tanggalnya, tapi tidak disebutkan wajah ilmiahnya itu bagaimana, tidak disebutkan. Itu sikap kita bagaimana. Ya, sikap kita di dunia ini ya selalu takut pada Allah. Apa-apa yang akan terjadi baik di dunia maupun di akhirat, karena semua itu juga mungkin. Kita tidak boleh saja memungkinkan sesuatu tersebut. Yang tidak boleh itu kita memastikannya atau terlalu khawatir atau mempercayainya tanpa ada dasar apa itu jenis wahyu atau sebab-sebab ilmi. Nah, itu kita tetap khawatir. Kalau ditanya mungkin, ya mungkin saja Allah Maha Kuasa kok. Maha Kuasa. Jadi mungkin saja, ya mungkin. Tapi itu tidak boleh kita memastikan tanpa dasar-dasar itu.